kopi itu disebut sebagai minumannya para kekasih Tuhan, sufi. Kopi? Iya, itu oleh seorang ulama namanya Abdul Qadir Al-Jaziri. Jangan sampai satu rel itu lu habisin murnya. Jadi paling enggak di tengah, di pinggir dua ujung itu harus tetap ada. Makanya kita tuh kayak ada harus pinter juga ya. Iya, demi keselamatan orang. Ada solidaritas pencuri mur rel gitu. Lebih baik menjauh, biasanya orang begitu. Benar. Itu ya. Baru kalau nanti udah dikasih yang adem masih enggak juga baru betul, gua. Betul. Ini banyak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah awasal nabi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil dia Allah. Lu pasti baca pakai Enggak ada Latin baca. ya? Enggak ada baca. Agak ada ayat, ada ayatnya. Oh, ada. Kebetulan ada Latin di bawahnya. Iya. Lu baca yang Latinnya tuh pasti. Karena dia bilang sholatullah salamullah. Harusnya sholatullah salamullah. Salamullah. Ya gue jujur sih, gue ikro 3 terakhir gue. jujur gue. Makanya gue berpakaian gini biar agak tenang sedikit gitu. Menutupi semua yang ada di sini. Aduh, tepuk tangan dong teman-teman PWK. Hari ini ada Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Betul? Oh yes. Benar, tumben tuh. Biasanya orang salah Habib Jafar. Saya catat tuh. Oh, dicatat. Aduh, ini jarang-jarang gue bener-bener mempersiapkan nama orang di situ. Takut gue. Halo Habib, sehat? Halo Pra, sehat. Alhamdulillah. Ini pertama kali kita ngobrol ya. Pertama kali kita ngobrol. Kita beberapa kali ketemu di Noise. Noise. Tapi Anda ngobrolnya sama Muslim. Iya. Saya cuma melihat, ini yang Habib. Ini apa? Giliran saya sudah gak sama Muslim, Anda malah masuk sama Muslim. Iya, ada beberapa hal. Ada beberapa hal. Aduh. Itu sih banyak sih pertanyaan gua. Kenapa pas gua ingin masuk MLI dan wah kayaknya di MLI bisa tercerahkan nih. Ternyata suram. Suram. Tidak ada Habib lagi. Kenapa lu tidak ada di MLI lagi? Itu pertanyaan gua. Di MLI lagi ya? Orang tuh ngira karena partnernya lagi gak ada, ya kan? Partner maksudnya iblisnya lagi gak ada. Betul. Kirain cuma Ramadan doang yang di kerangkeng. Ternyata tapi sebenarnya enggak sih. Kalau orang yang nontonin gua itu jauh sebelum itu sih sebenarnya. Jadi karena sekarang sudah jadi Habib Industri. Habib Industri ya. Dulu kan Habib Indi dulu ya. Iya. Dulu Habib Indi kan masih main dia di YouTube. Sekarang udah industri di TV. Udah mulai di TV sekarang. Gue sering lihat sih. Iya. Karena gini, kalau diperhatikan sebenarnya kayak pemuda tersat lah ya, yang jadi konten utama gua sama Muslim. Itu sebenarnya konten gua sama Muslim kan. Coki itu hadir sebagai untuk matahin aja di akhir sebagai simbol iblisnya. Nah, itu sebenarnya dari 2 tahun yang lalu itu udah nggak mau jalan tuh.
Baru pertengahan Ramadan tuh baru jalan lagi. Oke. Awalnya awal Ramadan udah kayak kita sibuk masing-masing gitu. Terus nggak sempet juga nyari waktu. Akhirnya pertengahan Ramadan tuh masih belum pernah syuting Pemuda Tersesat 2 tahun yang lalu. Akhirnya di akhir-akhir tuh pertengahan udah mulai ayo bikin deh karena banyak banget yang minta. Gue kirain gara-gara Coki pakai narkoba dan tertangkap lu kayak sepertinya. Nah itu akhirnya saya yakin. Saya yakin ini bukan tempatnya. Bukan. Saya merasa saya gagal. Lu merasa gagal ya, Bebe? Merasa gagal sih enggak sih karena gini. Emang nggak bisa dipegangin bocah? Iya, enggak sih karena gini, gue gak pernah mentargetkan untuk kayak orang itu jadi baik setelah kumpul sama gue. Karena wa ma'al rasul ilal bala. Tugas Rasul aja itu hanya menyampaikan, bukan memastikan orang itu menjadi baik ketika bersama Rasul. Makanya walaupun Rasul dikelilingi orang kafir, orang musyrik, ya Rasul nggak pernah sedih gitu. Dan Allah yang bilang, udah gak usah sedih, hidayah itu hak prerogatif Tuhan gitu. Oke. Jadi ya udah Rasul aja gitu. Betul. Apalagi saya hanya cucu yang ke 30 sekian. Jadi ya udah, jadi gue gak pernah kayak menargetkan orang harus begini begitu. Kalaupun gue ngomongin soal itu dalam konteks bercanda aja sih. Kayak kemarin gue ngobrol sama Boris Bokir. Terus gue bercandain lah soal lu udah canggih nih. Apa sholawatannya bahkan lebih baik dari Anda kayaknya dia. Iya. Gua malu banget. tapi kemudian apa gue bercanda aja gitu. Artinya gue gak ngerasa wah harus mualaf terus onat. Awalnya sih karena onat tuh. Onat itu rame banget tuh. Iya, kata onat. Lu kalau ngobrol sama Abu Ja'far susah kena entar. Iya kena entar. Gua nonton tuh ada cuplikan. Bener. Akhirnya kena tapi. Enggak. Saya yang kena sama dia. Enggak. Cuman ada beberapa komika juga yang non Muslim juga memang walaupun tidak dalam konteks bercanda serius tuh ngomong gitu. Iya. Gak bahaya nih kalau kumpul sama lu. Karena gue kan ada beberapa komika yang gue syuting lama sama mereka kan, dan dia bilang berat nih. Tapi minimal target gue tuh adalah wajah Islam itu jadi sejuk di mata orang-orang itu. Itu aja sih. Itu target gue itu. Karena kan apalagi stand up komedian kan, ada beberapa candaan yang kemudian dipermasalahkan. Betul, sering banget oleh sebagian Muslim gitu kan. Ada yang beneran bermasalah, ada yang sebenarnya tidak gitu. Dan itu yang mungkin akan secara manusiawi menyisakan trauma kan di sebagian komika. Betul. Nah, gue gak ingin Islam itu jadi trauma bagi sebagian orang. Termasuk ada kan sebagian orang yang misalnya ya sebelumnya mencoba taat jadi Muslim, kemudian karena dia akhirnya dipaksa harus begini harus begitu. Kadang kan orang tuh nggak bisa dipaksa, maunya cepet kan dan memaksa kan, betul. Maunya instan. Padahal instan di sini doang nih, mie aja instan. Mau minum apa emang? Kadang orang kan gitu kan, itu pengen instan. Padahal sabar itu kunci utama dalam dakwah. Sabar itu kunci utama. Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah. Pengikutnya hanya 80-an orang. Itu enggak centang biru udah pasti kalau di medsos tuh. Iya kan? Udah pasti enggak centang biru itu mah. Itu kalau di TikTok enggak bisa live itu. Artinya tapi kan kesabaran itu makanya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kesabaran itu diganding selalu dengan kebenaran dalam Al-Qur'an. Nah, orang kadang enggak mau sabar. Ada ya misalnya orang baru tobat nih. Sholatnya kok di rumah, di masjid dong berjamaah. Iya ada kayak gitu. Terus kok cuman sendiri, bawa dong juga anaknya. Akhirnya orang itu kemudian atau bahkan dia melakukan kesalahan sedikit kemudian, wah gimana lu udah tobat kok begini kok begitu. Akhirnya dia menyisakan trauma kepada agama. Nah, gue gak ingin ada orang itu yang trauma kepada agama. Makanya gue coba melakukan rehabilitasi lah bagi orang-orang yang menganggap agama tuh gak asik gitu. Karena gue punya pengalaman begini dan begitu dengan tokoh agama.
Akhirnya jauh. Karena ada cerita tuh di Quran asbabun nuzul tentang satu ayat yang orang itu 99 membunuh 99 orang. 99 Iya, orang. dari Bani Israel. Oke. Kemudian ketemu dengan satu tokoh agama Bani Israel, nanya, gue boleh tobat nggak? Udah nih, gue bunuh 99 orang. Wah, kata dia, berat nih bos, 99 gitu. Orang yang seharusnya zikir 99 ya Asmaul Husna, ini malah bunuh orang. Hilangin nyawa orang. Akhirnya dia genepin 100 tuh. Beneran, dia genepin 100. Akhirnya ketemu dengan tokoh agama baru dan kata dia, pintu taubat Tuhan itu gak pernah ditutup. Kalau dosa lu setinggi gunung, pintu taubat Tuhan lebih tinggi dari itu, lebih luas dari samudra, lebih besar dari semesta, kata Nabi. Jadi gak ada kata terlambat untuk bertobat. Dan akhirnya gak jadi bunuh yang ke-101 itu. Dan mungkin dia juga udah dapat cerita, ada tokoh agama sebelumnya dibunuh karena ceramahnya kurang enak. Akhirnya kata dia, wah, boleh bertobat, boleh kok, boleh kata dia. Tapi itu intinya inilah. Intinya adem banget, bro. Gue gak ingin. Aduh, gue gak mau lagi ngomong-ngomong jorok ya. Bib mau minum apa? Minum, ini ya? sesekalinya Habib nongkrong di warkop nih. Iya, di warkop. Enggak, gue sering di warkop. Oh iya, sering ya? Mau teh, mau apa? Kopi itu disebut sebagai minumannya para kekasih Tuhan, sufi. Kopi? Iya, itu oleh seorang ulama namanya Abdul Qadir Al-Jaziri. Bahkan banyak tuh pujian kepada kopi. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu memuji kopi karena dia akan menghilangkan kesusahan dalam hati dan pikiran orang dan menyebabkan mudahnya cahaya Tuhan sampai ke dia orang minum kopi. Jadi gua makanya kopi, gua iya. Kopi pesan tadi teh, gua kopi. Nah, hari ini gua kopi. Gua teh aja. Gua juga teh. Apa yang diminum Habib gua minum. Gua teh aja. Gua teh juga. Tapi gua agak kayak ngerasa nggak tahu ya, orang tuh kan sekarang ngerasa gimana sih kok gak ngopi gitu kan. Kayak trennya harus ngopi gitu. Kalau gue enggak. Gue gara-gara ngikutin itu asam lambung, Beb. Iya, itu juga Parah sih gua. masalah. Kan iya kan sekarang kayak apalagi cowok gitu Iya, kan. betul. Harusnya ngopi, apalagi sekarang kopi di mana-mana gitu. Dan lu gak ngopi gitu. Lu kenapa gak ngopi gitu? Kurang asik. Insecure lu. Iya. Kenapa jadi insecure gitu? Gue malah gara-gara kopi itu ngikut-ikut orang. Padahal efek ke badan gue nggak terlalu banyak. Kecuali alkohol sih. Aduh. Iya. Tapi sekarang udah enggak ya, Beb. Sekarang udah berkurang sih. Berkurang. Gue bilang enggak. Gue takut bohong depan Habib. Berkurang. Gue press dikit-dikit. Iya. Emang ketika perintah keharaman alkohol itu diturunkan, itu bertahap. Awalnya Allah bilang alkohol itu ada manfaatnya sih. Tapi lebih banyak berjuta-juta mudaratnya, keburukannya. Iya, betul. Setelah itu baru lu betul-betul kayak iyalah, gua kan kalau mabuk kan gak bener gua. oh iya. Mana ada yang bener, Beb. Gua ngakui minum alkohol gua rese sih. Nah, setelah itu baru yang kedua tuh kalau mau sholat jangan mabuk. Setelah itu baru diharamin. Makanya orang kalau mau berhenti mabuk itu memang butuh treatment gitu. Kalau dalam bahasa Islamnya disebut riyadhah, latihan. Artinya Tuhan aja mengerti bahwa orang itu jadi baik butuh pembiasaan atau treatment. Betul. Gue malah butuh titik balik. Ketika nyokap meninggal baru gue kaget gitu. Karena posisinya waktu nyokap meninggal itu gue lagi mabuk separah-parahnya. Oke. Jadi gue merasa kayak anjir nih gara-gara gue nih. Karena iya. Puasa 2 tahun yang lalu itu waktu dia meninggal itu selama bulan puasa itu gue mabuk. Orang di mana nyari pahala gue nyari dosa, nyari mabuk. Kenapa enak banget di bulan puasa tuh mabuk gue di saat itu. Dan 5 hari setelah Lebaran pergi nyokap. Iya. Terus gue sempat bisikin ke nyokap, gue nggak akan mabuk lagi, gue nggak akan ini lagi. Ya walaupun tidak 100%. Iya. Tapi intensitas gue mabuk tuh berkurang sekali dan sakit kepala gue udah nggak ada lagi dan butuh cambuk kayak gitu. Iya. Dulu gue ngerasa superior banget, ada nyokap, ada bokap, kerjaan ada, ya mabok aja. Ternyata Allah tuh bisa memutar balikan semuanya, bro. Iya. Ya emang tobat tuh selalu identik sama satu titik sih. Kalau menurut gue ada satu titik di mana orang kemudian
gue tobat gitu. Biasanya kaitannya dengan kematian atau kesakitan orang tua, atau masalah pada dirinya yang begitu besar, hanya gue berhenti deh gitu. Nah, ya memang hidup tuh akhirnya menurut gue ya soal mencari titik itu, entah titik untuk bertobat, titik untuk bertumbuh, titik untuk sukses gitu. Pasti tuh ada titik-titik di mana lo gue mau tobat, atau gue mau bertumbuh nih, nggak mau gini-gini doang. Nah, hidup tuh soal mencari titik itu menurut gue. Nah, lo perlu kayak kecakapan dan kesadaran untuk memahami mana titiknya nih. Dan kalau titik itu datang, jangan sampai lolos tuh. Jangan sampai hikmah itu hilang. Makanya Nabi bilang hikmah itu adalah harta karunia orang muslim. Jadi jangan sampai ada suatu titik yang sampai kepada lu, tapi lu biarin aja lewat. Kayak misalnya kemarin lah pandemi, itu kan bencana besar lah ya. Jangan sampai itu lewat tapi gak ada pelajaran yang kita dapat. Salah satunya lah yang sederhana. Dulu ngamuk-ngamuk karena masjid ditutup. Pas masjidnya udah dibuka malah ke mall lu sekarang. Iya kan? Lu sih udah nggak pakai apa lagi, peduli lindungi lagi, lu masuk gitu. Atau di TikTok tuh sering kan ada satu titik misalnya di tengah nyekrol banyak cewek-cewek seksi joget, terus tiba-tiba ada ceramah gua. Itu jangan scroll. Ya lo itu jangan-jangan itu satu titik. Iya, gitu. satu titik ya. Kalau di scroll lo anjir bener banget. Gue ya kadang kalau lihat apa gitu, terus ada pengajian, gue tuh berat untuk scroll gitu. Gue merasa berdosa gitu. Biarin aja gitu. Lo nge-scroll itu, di scroll juga lo dari list surga. Lupa ada deh. Karena apa? Karena kan yang paling parah, terus sebagian orang cerita ke gue. Dia itu mulai nyaman dengan yang maksiat di TikTok dan mulai terganggu dengan yang taat gitu, yang positif. Iya, positif gitu. Sebenarnya bukan mulai terganggu, dia kayak gak enak nih. Iya betul. Gua lagi nonton yang enggak tiba-tiba ada ceramah. Iya, berasa. Iya, kita merasa gimana gitu. Kayak kan ada orang yang gua gak sholat karena gua masih kotor gitu. Lah, justru karena lu kotor lu mandi. Nah, sholat itu mandinya batin gitu. Nah, sama dengan gitu. Justru karena lu kebanyakan maksiat, ya udah imbangi ketika Tuhan rindu kepada lu dalam bentuk konten TikTok yang positif, yang nasihat Islami, ya lu berhenti gitu. Besok tapi maksiat lagi, Bib. Ya udah tobat lagi gitu. Setidaknya ada dari diri lu untuk mau berubah. Nah itu orang gitu sih. Silahkan Yanti. Wah, Yanti senyum-senyum lo kalau udah ketemu Habib lo. Sama bintang tamu lain, gue digangguin nih. Nah, terima kasih. Alhamdulillah. Gue sekarang nggak mau bro. Seharusnya padahal kalau minum teh nggak pakai itu kalau minum kopi. Oh iya. Iya kalau gue gitu. Aduh, seru banget sih obrolan hari ini teman-teman. Tapi apa? Lo ini enggak? Lo dulu kuliah? 3 semester. Sastra Inggris ya? Lo berarti jago bahasa Inggris? Little ya. Karena nggak bisa gue berhenti. Sulit banget, maksudnya kan gue nggak ada basic disuruh bapak. Oh, bapak lo orang Inggris? Orang Jawa Padang. Gara-gara dia nggak bisa. Kenapa suruh masuk bahasa Inggris lo? Iya, nggak tahu, gue tuh emang patuh sama orang tua gitu. Jadi apa katanya walaupun gue kayaknya nggak bisa ikut, oke, daripada gue durhaka. Ini salah. Walaupun akhirnya gue menemukan stand up, gue tinggalin. Jadi gue harus menemukan satu tonggak yang dimana gue bisa bilang gue nggak bisa gara-gara ada ini nih, dan ini menjanjikan. Iya. Udah. Artinya gantinya lah. Iya, gantinya. Padahal itu orang tuh kadang nganggep ke orang tua itu harus patuh atau taat. Padahal enggak. Taat itu hanya kepada Allah dan Rasul. Selainnya kepada orang tua, kepada suami, kepada guru, itu bukan taat. Tapi kita bakti. Bakti itu artinya ketika dia memberikan nasihat yang sesuai dengan nasihat Allah dan Rasulnya, maka kita taat kepada dia. Tapi kalau dia kayak orang tuanya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, nyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke kekafiran, ya jangan dipatuin lah.
Tapi tetap harus bakti. Bakti itu artinya berbuat baik. Tetap baik walaupun orang tua kita itu beda agama atau bahkan jahat kepada kita, tugas kita tetap berbuat baik. Nah itu kadang kalau gue sih kebetulan orang tua gue demokratis gitu. Betul. Walaupun orang tua gue itu agak men-trigger gue ke filsafat misalnya, itu agak di-trigger emang. Karena filsafat itu kan ngajarin orang berpikir dengan baik. Dan kata orang tua gue, orang bego tuh ngerepotin. Makanya lu biar gak bego, lu belajar filsafat deh, cara berpikir yang benar. Karena kan sekarang kayak di medsos aja tuh, orang tuh kan kayak ngerasa udah bener gitu. Ya betul. Gak logis nih, padahal logis dan gak logis itu cuman klaim mereka aja. Menurut mereka logis, padahal mereka karena bego aja sebenarnya. Komentar lu. Iya. Kalau netizen kan semua netizen kan merasa benar gitu. Iya, kayak definisi aja. Padahal dua orang tuh bisa bertengkar tentang satu hal, padahal keduanya itu definisinya beda. Tentang misalnya ada orang ya benci satu ideologi misalnya. Padahal definisinya di kepala dia dan di kepala orang itu beda gitu. Akhirnya dua orang ini seolah-olah berbeda pendapat. Gue sering ini nyontoin orang itu di medsos sekarang sering berkomunikasi tapi sebenarnya tidak komunikatif. Kayak dua orang yang tunarungu berkomunikasi. Iya sih, gue setuju sih. Pegang pancing, yang satu duduk, yang satu pegang pancing. Terus yang satu nanya yang duduk, mau kemana Pak? Mau mancing. Terus yang pegang pancing bilang, enggak kok mau mancing. Terus yang duduk bilang lagi, oh saya kira mau mancing. Ini orang kan komunikasi ya, tapi kan gak komunikatif, gak nyambung. Nah, di medsos tuh banyak orang begitu. Banyak orang begitu kan kayak berkomunikasi. Atau di debat-debat lah. Berantem, bener. Dan makanya kata W.S. Rendra, terlalu banyak pertengkaran tanpa persoalan di negeri ini. Gak ada persoalannya sebenarnya. Gila, bayangin. Hanya karena bubur gua diadu, orang bilang psikopat lo ya. Apaan lu bertengkar karena sepele banget. Iya. Karena lu Persib dan yang satunya Persija, karena lu MU yang satunya apa gitu, atau satu Arema satu Persebaya. Sampai bunuh-bunuhan. Iya. Gila. Makanya kata Seneca tuh, salah satu tokoh stoik kan sekarang lagi heboh-heboh stoik tuh di filsafat tuh, dia bilang marah itu timbul karena lu terlalu memberikan harga tinggi pada sesuatu yang seharusnya tidak. Kayak lu diserempet motor, lu marah. Apaan? Ngapain lu marah untuk urusan hal-hal gitu? Iya. Tapi kalau di Jakarta jarang sih orang serempet motor marah. Orang udah semacet ini. Sorry bang. Oke. Di daerah di Padang coba. Gue bunuh lu. Iya. Gue tuh pernah nyerempet orang di kampung gue. Dikejar gue sampai ke rumah. Akhirnya gue masuk rumah temen gue. Iya, daripada gue ketahuan bapak gue gitu. Ini gue ketahuan bapak orang deh gitu. Gue masuk ke rumah orang. Dulu dia. Iya. Terus ini juga dulu tuh ada tren ketika gue kecil kayak manggil becak terus ngumpet gitu. Ngumpet. Iya, gue juga sering dulu. Eswol gitu. Lari. Iya. Gue gitu kan. Becak. Terus kita ngumpet tuh. Nah, kalau kita dikejar tuh sama tukang becaknya, kita biasanya lari ke rumah orang tuh. Jadi biar gak ada di masa itu ya Beb ya? Iya ada tuh di masa itu. Gue kayak mikir nih Habib nih hidupnya bener-bener terus buat itu. Enggak. Masa kecil ada main bola juga gak sih? Gitu. Ada main sama teman-teman juga gak sih? Iya begitu. Terus ini juga gue karena gue kan sebenarnya orang Jawa Timur, tapi kan Madura swasta. Karena budaya dan bahasanya Madura. Nah gue itu sering suka ingin menyelamatkan aset-aset Kuningan atau besi berharga yang ada di mana-mana. Makanya gue dulu sama teman-teman tuh suka kalau gak punya duit ngambilin Kuningan. Itu bukan nyelamatin mungkin. Iya bukan, mencuri sebenarnya. Itu kan nyelamatin. Jadi ngambil. Tapi gue ganti. Gue ganti sama yang bukan Kuningan.
Jadi kata gue kan zaman dulu tuh kayak pegangan jendela tuh. Iya. Itu Kuningan. Nah Kuningan mahal. Jadi gue beli yang besi. Dari duit habis ngambil yang kuningan itu terus gue ganti. Oh. Ya sebenarnya itu kan, jatuhnya nyuri gak sih? Itu sebenarnya mengajari bertumbuh. Dia ambil kuningan diganti sama besi. Iya, yang kuningannya dijual. Dapat spare duitnya itu yang gue ambil tuh. Sisanya duit itu. Sisanya. Setidaknya ada dikembaliin lah, dipasangin lagi. Iya, artinya kan nggak ngerusak kan. Iya betul. Nggak ngerusak. Tapi ngerusak perasaan. Iya. Itu atau ini biasanya keran. Lu tahu nggak keran zaman dulu yang kuningan gitu? Iya tahu. Nah, yang besi pegangannya kuning lancip tuh. Iya. Nah itu gue suka ganti tuh sama yang plastik. Iya. Karena kan aduh, lucu banget ya. Itu jadi gitu. Tapi walaupun diambil diganti lagi. Diganti. Meskipun sama plastik ya. Sama plastik. 2 tahun ini hancur ya. Urusan dia. Tapi kuningan kan mahal tuh. Kuningan tuh mahal harganya. Aduh. Dia di atasnya besi tuh kuningan. Iya, harganya mahal banget kuningan. Nah jadi gue jual tuh kuningannya. Wah Madura banget. Iya. Kenapa Bib orang Madura tuh seneng banget kayak gitu? Gak tahu ya kenapa kemudian. Iya menurut gue kan setiap suku tuh biasanya identik dengan satu pekerjaan tertentu ya. Kayak tukang cukur Garut gitu kan. Iya betul. Terus sopir tukang jahit tuh angkot Minang Batak gitu ya. Iya kan. Terus ya gitulah kan identik. Nah, nama Madura itu salah satu keidentikannya adalah besi. Terus jual sate biasanya. Sate Padang. Enggak, sate Madura lah. Tapi di Madura enggak ada sate Madura, Bro. Enggak ada karena memang udah di Madura ya. Sama kayak di Padang sate aja. Oh iya, ada sate Padang ya. Di Madura. Iya, di Madura ya udah. Di sini aja kan dia untuk ibarat kata ini khas dia ini gitu. Khas dan pasti kalau lu suka sate Madura berarti ini enak. Padahal tidak selamanya yang jual sate Madura itu orang Madura. Karena gue kan bisa bahasa Madura, gue sering ngetes tuh. Dia gitu. Ini sebenarnya gue tuh baru tahu Madura tuh suka besi itu dari materi Tretan Muslim 2013. Muslim tuh benar-benar membawa Madura jauh sekali di telinga orang gitu. Kayak dia suka nyolong mur jembatan Suramadu katanya. Ya, kalau gua ini bukan mur jembatan karena gak ada jembatan di Serel gua. Rel. Jedes enggak murnya tuh. Terus kalau dia gitu gimana? Ya ini nggak mungkin diganti sama plastik dong. Ini enggak. Kalau ini sih lo harus agak ngerti beberapa kayak ilmu fisika Jadi nggak sembarangan ngambil nih. Iya, nggak sembarangan. Harus ada ilmunya dulu. Jaraknya itu harus jangan sampai satu rel itu lo habisin murnya. Jadi paling enggak di tengah, di pinggir dua ujung itu harus tetap ada. Makanya kita tuh kayak ada harus pinter juga ya. Iya, demi keselamatan orang. Ada solidaritas pencuri mur rel gitu. Jadi kayak lu ditegur tuh kalau lu gak solid tuh. Kok ngambilin ini kan udah kosong. Balikin lagi, dibalikin lagi. Oke. Jadi nggak sembarangan. Ini udah diambil yang lain gitu. Iya. Karena maksudnya satu lajur ini gitu. Ini udah sekarat nih, kritis nih, bahaya lo kalau ini kalau lo ambil masih ada empatinya dalam ngambil itu. Enggak, bukan empati, takut aja kita nggak mau takut tuh. Karena kan waktu kecil itu bocah banget, cuman kita takut aja karena ada kalanya tuh orang tua kita udah mulai menyadarkan, awas lo jangan ngambil moral gitu. Berarti ada temenannya juga sama orang-orang daerah. Maksudnya biasanya nih stereotip pandangan orang biasa adalah orang Arab temenannya sama orang Arab. Gua ya iya sama orang Arab. Itu sesama orang Arab semua tuh. Arabnya Madura ya. Iya. Gua kan jadi gua itu kampungnya kampung Arab. Iya. Mungkin hampir 1 kilometer itu isinya semua Habib. Semua Habib 300 kakak. 300 kakak. Iya, mungkin ada 2.000-an orang. Habib semua. Nah, itu gua tuh baru pertama keluar dari
komunitas itu SMP, karena gue SMP negeri negeri 4 Bondowoso. Itu pertama kali gue keluar tuh. Baru berteman dengan yang lain gitu. Baru berteman dengan yang ras lain. Yang lain. Iya, dengan ras lain. Iya. Dan gue baru tahu, ternyata bumi ini isinya bukan Habib doang. Baru tuh. Oh gitu. Nah, itu juga pertama kalinya gue merasakan bullying di sekolah. Oh iya, Bib. Iya, karena kan sempat ada di fase itu. Iya, karena dulu itu kan nggak ngetren soal Habib, pokoknya Arab aja. Iya. Nah itu banyak lah bullyingnya, kayak wah Arab nih pemakan kambing. Iya. Makanya rambutnya biasanya kayak bulu kambing, keriting gitu. Jahat banget. Iya, dibully gitu. Dan kayak awal-awal kayak lu sempat dipanggil rap gitu dong. Enggak, kalau itu enggak. Gua dipanggil rap itu soalnya ada yang enggak Arab dipanggil Arab ada. Nah, kalau gua pertama di kampus tuh. Di kampus. Dan itu dosen. Namanya. Bukan dosen, sorry. Jadi dosen itu ngajar di dalam kelas, kemudian cerita tentang Arab dalam stereotip yang negatif. Dan ada lu di situ. Nggak ada gua. Oh, oke. Jadi dia kemudian gua masuk, tiba-tiba gua telat, tiba-tiba teman-teman udah ketawa tuh. Padahal nggak ada bullying di kampus tuh. Di kampus tuh nggak pernah ada bullying itu. Iya. Gara-gara ada pembahasan itu. Ada pembahasan itu. Dan pembahasannya mungkin nggak salah karena si dosen ini lagi cerita tentang politik di Timur Tengah. Kemudian dia cerita lah tentang politik beberapa negara Arab yang dia kemudian persepsikan begini dan begitu. Masuklah. Tapi tetap aja itu kan stigma yang tidak boleh dilestarikan kan. Ketika gue masuk pada ketawa. Akhirnya gue tanya nih kenapa tiba-tiba ketawa. Akhirnya dia cerita soal dosen yang cerita itu, yang bangun stereotip itu. Dan akhirnya gue datengin tuh dosen. Iya. Terus. Gue datengin, gue tegur, bapak ini dokter kok bisa masih berpikir picik begitu. Dan akhirnya udah dia akhirnya minta maaf tuh. Terus di kelas gue bilang nggak bisa. Lu bangun stigma itu di kelas, minta maafnya di sini. Di kelas juga minta maaf. Harus kata gue. Dosennya gimana? Ini minta maaf di kelas. Dia bilang ada di antara kita yang tersinggung. Gue langsung saya yang tersinggung kata gue. Langsung gue berdiri tuh. Udah. Akhirnya beres sih. Beres itu ya. Nah pertama kali tapi itu di SMP. Mungkin gue udah muak ya sama begitu-begitu. Apalagi udah di kampus kita udah bisa mikir, kita udah bisa bicara. Kalau saat SMP, SMA itu kan diselesaikan secara ketidakkeluargaan kan ya biasanya kan. Iya kan. Iya. Gue SMA tuh pernah sekali aja berantem. Gara-gara itu berarti udah nggak tahan banget tersinggung. Iya karena bullyingnya itu udah fisik. Gue lupa tuh kaitannya dengan ngapain tas gue gitu. Kalau nggak salah dia ngambil semua buku di tas gue gitu. Terus diumpetin gitu. Terus kayak ada kondisi yang gue butuh banget tuh buku gitu. Lagi mau ngapain terus akhirnya wah udah. Anjir. Akhirnya sampai berantem tuh akhirnya. Iya tuh. kayak siapa yang menang berantem? Kayaknya ente kayaknya. Iya. Kalau sendiri iya kayaknya. Tapi kan gue sendiri. Iya dia itu kayak satu kelompok gitu. Waduh. Satu kelompok dari satu daerah tertentu. Jadi kayak per desa gitu kan biasanya. Dikeroyok nah gue tuh sendiri tuh. Dikeroyok jatuhnya dong. Iya jadinya dikeroyok. Tetap menang tapi. Enggak. Dikeroyok enggak tuh. Ya itu tuh bullying tuh karena jadi dulu justru kayak gue kayak ada masa-masa di mana kok gue Arab ya gitu. Oh, lu ada perasaan gitu dulu. Gara-gara dibully mulu. Kayak berpikir kenapa emangnya dengan orang Arab gitu. Itu saat SMP tuh ada. Terus itu jadi kayak men-trigger gue puyeng juga. Karena kan awalnya gue dapat privilege di SD. Semua orang di SD itu siswanya adalah Arab. Oh, karena SD itu di kampung Arab dan memang dibuat untuk kebutuhan pendidikan orang-orang Arab pada saat itu. Dan gua adalah putra dari kepala daerah lembaga pendidikan itu. Oh, lembaga pendidikannya. Jadi gua dapat privilege. Iya, betul. Banget kan. Iya. Nah, tiba-tiba
Gue tuh keluar harus SMP. SMP negeri. Baru makanya gue kerasa. tuh SMA, akhirnya SMA negeri cuma setahun. Hah? Ketika setahun. Terus? Akhirnya ketika setahun gue malas kata gue SMA nih. Karena makin kayak gue gak terima kan, makin dewasa tuh orang kan makin gak Bulian terima makin dibully parah, kan, iya, karena iya. dia ngerasa gue bisa. Makanya akhirnya ketika bokap gue nawarin, mau nyantri gak lu? Kayaknya gue satu-satunya santri yang bilang iya mau, dengan semangat. Padahal kan gak enak kan, jauh dari orang tua, mandiri dan lain-lain. Pesantren ya jatuhnya. Dan hari itu juga besoknya gue pergi ke pesantren. Dan di situ aman dan nyaman. Iya, di pesantren gue udah privilege dong, karena gue Habib kan. Habib. Iya, gue Arab lagi, wah. Justru enak. Makanya gue nggak pernah merasakan kayak berat di pesantren. Mungkin awal-awal doang sih. Tapi akhirnya daripada gue di SMA negeri, mending gue di sini deh. Iya. Makanya gue tuh kelas 1 doang SMA negeri. Sama satu pertanyaan. Sorry nih. Bener gak sih orang Arab tuh menikahnya harus dengan orang Arab? Kalau cewek iya. Kalau cewek iya? Iya, karena garis keturunannya kan berdasarkan garis keturunan cowok. Maka kalau cewek nikah dengan cowok non keturunan Arab, maka garis keturunannya kan hilang. Tapi itu bukan Arab ya. Iya. Secara khusus Arab yang keturunan Nabi, yang kemudian disebut Sayyid atau Habib. Karena sebagai bentuk ikhtiar kita menjaga amanat dari Nabi Muhammad untuk menjaga garis keturunannya agar terus ada. Jadi kita sudah dapat kemuliaan mendapat garis keturunan yang bersambung dengan Nabi Muhammad, maka itu harus dijaga. Sebenarnya penjagaan utamanya, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu bukan hanya nasabnya, tapi menjaga keilmuan dan akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi sebagai bukti bahwa ada orang-orang sampai akhir zaman yang menjaga terahnya Nabi Muhammad bukan hanya secara nasab, tapi juga secara keilmuan dan secara akhlak. Makanya gue bilang kehabiban itu bukan privilege tapi tanggung jawab, karena lo harus menjaga nama baik Nabi Muhammad. Itu yang diajarkan orang tua gue. Dan itu beban ke gue. Beban jatuhnya. Iya, gue dulu beban gitu. Wah, nih kayak lo keturunan Nabi lo. Ya bayangin lo. Iya. Gue pernah merasakan jadi anak dari pemilik sekolah atau kepala yayasan aja berat gitu. Ini pemilik semesta. Karena dalam hadis itu dikatakan laulak mahulikal aflak. Semesta ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Nah, itu yaudah kayak akhirnya jadi kesadaran. Yang itu membantu gue untuk menjadi baik sih. Kalau itu jadi kesadaran, akhirnya itu jadi trigger untuk kita jadi baik. Tapi kalau itu dipahami sebagai privilege, justru itu bikin orang akhirnya jadi santai. Iya, karena ada privilege itu. Nah, soal bagaimana lu memandang kehabiban. Nah, karena itu sebaiknya dijaga. Nah, kalau cowok boleh dengan yang lain karena anaknya tetap Habib kan. Cuman kalau cowoknya dengan yang lain, terus siapa yang mau nikahin yang cewek? Makanya dalam fikih madhab Syafi'i itu ada yang namanya kafa'ah. Kafa'ah itu kesetaraan. Sebaiknya seorang Habib menikahi perempuan yang juga dari keturunan Nabi. Nah, itu bukan karena rasis. Apakah itu harus? Misalnya gue Habib nih Arab juga, tapi gue pengen sama orang Cianjur gitu. Haram sih enggak, tapi itu menghilangkan keutamaan karena lu sudah dikasih titipan amanat nih sama Nabi Muhammad. Ada yang tapi orang Cianjur kan ada juga yang Habib pasti. Ya dia bukan keturunan Arab lah gitu, benar-benar orang Sunda. Nah itu ya misalnya. Itu artinya lu menghilangkan keutamaan itu. Tapi itu dan juga itu bukan rasis karena lu tetap dibuat bangga kepada suku lu sebagai orang Indonesia. Misalnya gue kan tetap gue di berbagai YouTube video tuh cerita bahwa gue orang Madura juga. Gue kalau ditanya lu nikah dengan orang mana, orang Betawi. Lu bukan orang Arab, ya orang Arab Betawi. Makanya gue suka kesel lu kalau ditanya, lu orang Arab ya? Enggak, mah gue orang Indonesia, keturunan Arab. Keturunan gitu. Arab. Gue pernah
cekcok sama tukang becak urusan itu. Lu Arab ya? Bukan Indonesia. Arab masa Indonesia begini? Padahal di Padang tuh ada loh muka-muka kayak Habib gini yang Arab-Arab gitu. Iya. Malah tapi kita tuh India. Iya. Kayak Fauzan tuh, itu India tuh. Atau di Aceh banyak. Karena kan gitu. Arab masuknya pertama itu lewat Aceh. Kan? Iya. Makanya gue heran. Gue Indonesia. Enggak, Arab. Terus gue mikir, apa gimana ya gue untuk membuktikan bahwa gue Indonesia? Apakah gue harus korupsi dulu? Bertanya gue saat itu, ada nggak Habib tuh yang nggak Arab? Enggak, semua Habib ya Arab. Harus Arab? Tidak harus Arab ya, memang secara ras kan Arab. Okay. Jadi Habib itu dari Quraisy. Quraisy itu salah satu suku besar di Arab pada saat itu. Nah, yang Habib ini dari klan Bani Hashim yang melahirkan Nabi Muhammad. Nah, yang dari Nabi Muhammad ke bawah itu semuanya Habib. Oke. Nah, itu semua dari laki-laki kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan nggak punya keturunan dari garis laki-laki, cuma dapatnya dari garis perempuan. Iya. Sayyidah Fatimah Zahra namanya. Nah, kata Nabi semua garis keturunanku dari laki-laki kecuali yang dari putriku. Putri. Karena memang ada sejarahnya dalam Islam. Isa ibnu Maryam. Isa itu anaknya Maryam. Maryam itu kan perempuan. Karena Isa gak punya ayah kan. Sebagai salah satu mukjizat. Nah itu jadi banyak nih pelajaran di gue nih hari ini nih. Gitu tuh. Gue pengen ngobrol-ngobrol lagi lah tapi nggak ada kamera gitu. Itu lebih asik. Bib, ada STMJ subscriber tanya mari jawab. Ini salah satu pertanyaan terbanyak selama ada podcast Warung Kopi ini. Nah ini. Dari Asri Suling, kangen Coki nggak bang? Oke, ini ke gua. Iya, ke biasanya gue dipanggil Habib loh ini. Lu kok panggil bang? Dari ras lu kayaknya wajar lu manggil bang. Iya. Kayaknya bukan karena kayaknya lebih karena gak tahu ya. Bukan karena gak mau manggil. Dipanggil bang lo. Asri. Dipanggil bang lo Habib lo. Oke. Kangen Coki enggak? Dalam konteks Coki telah membantu platform dakwah gua lebih luas, iya. Dan Coki sering bilang kan bahwa gua akan mendedikasikan juga platform gua untuk membantu. Karena bagaimanapun besar dan luasnya platform dakwah gua sekarang itu kan dibantu oleh Coki Muslim. Iya. Awalnya sebenarnya sih yang lebih awal itu karena gue di highlight oleh detik.com waktu itu kiprah Habib Muda gitu. Setelah itu Coki Muslim. Kiprah Habib Muda dan Habib Gaul lah. Ya gitu. Ya. Nah itu setelah itu Coki Muslim yang bantu sehingga kemudian platform dakwah gue menjadi efektif gitu. Betul. Sampai sekarang orang tuh masih nanya pemuda tersesat. Follower lu sebanyak itu karena orang seneng dengan dakwah lu. Orang bertemu lu nggak takut. Iya. Karena ada beberapa orang ketemu Habib takut. Dan itu diperkenalkan tapi oleh Coki Muslim. Iya. Meskipun memang lu seharusnya layak dapat itu, Coki selalu bilang gitu. Tapi yang memperkenalkan kan salah satu yang terbesar itu adalah Coki Muslim. Iya. Selain kemudian Deddy Kobuzer, kemudian teman-teman komika, teman-teman musisi. Makanya ya bagi gua ya, gua meyakini bahwa kebaikan yang mungkin orang dapatkan dari gua itu kebaikan itu akan juga mengalir kepada Coki. Iya. Karena itu ya semoga kebaikan itu pada dasarnya bisa Coki baik. Gua akuin. Iya. Bocah ini baik banget sebenarnya. Cuman ya emang ada beberapa yang emang. Nggak, artinya gua semoga kebaikan yang tersalurkan melalui gua itu juga akan membuat dia revolusioner lah suatu saat. Amin ya, Coki. Amin Coki. Geser, masih ada lagi. Hukumnya nongkrong di warung kopi berjam-jam tapi cuma pesan es teh satu gelas gimana Bib? Hukumnya? Nih, kita cuma ngambil gorengan satu gitu, terus kita berjam-jam.
Pertanyaan lu apa sih nih Buji Bisma? Lu nih nanya ke Habib loh. Hukumnya nongkrong di warung kopi berjam-jam tapi cuma pesen es teh 1 gelas, gimana Bib? Mubazir. Iya kan? Mubazir. Lu punya waktu banyak. Lu gak ngopi gitu kan? Harus lu coba semuanya. Iya. Harusnya lu kasihan gitu. Akhirnya kata tukang warkopnya, mubazir nih gue buka beginian. Kalau cuma ditongkrongin minum kopi gitu. Tapi gue tuh selalu punya warung kopi tempat gue nongkrong kayak gini tuh. Ada warung kopi favorit gitu ya? Iya. Kalau dulu tuh pas di kampus, pas gue ngekos di mana? Belakang kampus UIN Jakarta. Itu ada di daerah Pesanggerahan tuh. Warung kopi yang gede banget. Dan gue biasanya selalu mencari yang jaga anak muda. Kenapa? Karena cepat pelayanannya, terus juga bersih biasanya. Beda sama yang veteran ya? Enggak. Pengalaman saya begitu. Pengalaman saya. Yang veteran itu terlalu banyak pengalaman ya, ntar. Iya. Terus jadi gue nongkrong di sana tuh sering tuh. Dan biasanya gue kalau sumpek, emang bener kata tadi seorang Ibnu Hajar Al-Haytami. Gue kalau sumpek tuh salah satunya ke warung kopi. Warung kopi. Ketika ini masih bukti dari sumpek nih. Enggak. Sekarang itu kan kesumpekan seorang mahasiswa. Iya betul. Tapi kalau kesumpekan seorang suami, kayaknya warung kopi juga gak cukup untuk menampung. Benar. Nah, itu kalau bisa dibalas apapun itu. Setelah gue pindah ke depan kampus UIN. Warung kopi andalan gua tuh buat yang tinggal di Ciputat di depan kampus 2 UIN Jakarta tuh. Enak lu orang Ciputat nih. Lu UIN kan? Nah, di depan kampus 2 UIN Jakarta tuh. Itu ada warkop. Ada warkop pinggir jalan. Enak banget itu. Maksudnya apanya tempatnya enak juga. Itu tuh tempatnya, makanannya juga. Makanannya enak karena dia ada, kalau gue ya ada kerupuk kecil gitu, bulet-bulet tuh. Itu sama makanannya standar lah warung kopi itu. Warung kopi ya. Standar. Gak mungkin ada pizza, Nggak mungkin ada pizza. Nah itu sama tempatnya enak. Oke. Terus orang hilir mudik gitu. Kita kan. Tuh, buat teman-teman tuh mungkin hidden gems, asik. Hidden gems. Dan pasti mejanya gini ya. Iya. Kayak gini putih dong. gitu. Ya nggak ada yang hitam ya. Iya. Hitam karena daki biasanya. Dan pasti ininya mie-nya pasti enak. Gak tahu kenapa warkop tuh ya basah-basah gimana gitu. Iya. Biasanya kan. Dan kalau lu bawa pulang aja jadi gak enak tuh. Iya. Ya iyalah kelamaan mungkin ya. Enggak. Jadi ngembang gitu mie-nya. Iya. Atau dia punya sebenarnya satu perkumpulan. Iya. Yang kemudian pesugihannya ke satu iblis aja gitu. Udah sama ya. Jadi sama semua. Gokil. Gasar. Ada gak? Bib, hal ternakal apa sih yang pernah dilakukan sewaktu masa kecil dulu? Tadi ada salah satunya nyuri rel. Karena kan itu secara hukum serius itu kan. Iya betul. Secara hukum itu serius. Secara hukum serius. Ada pasalnya itu ya. Pasal karena gini. Gua mau tunjukin betapa seriusnya itu. Itu jualnya aja gak bisa ke sembarang. Oh iya. Tukang besi gak bisa. Tukang besi kalau belum veteran mah gak mau nerima itu. Oh, penadanya khusus ini. Iya, ada penada. Dan nanti sama si tukang besi itu gak dijual relnya, karena kalau dijual relnya kena pasal. Terus dia dihancurin dulu? Nggak dihancurin. Jadi dia las ditaruh di tengah-tengah 2 lempengan besi. Atau dia potong-potong, kemudian dia jual ke bengkel-bengkel untuk nambal ban. Biasanya dulu ban kalau bocor, ditambalnya itu kan pakai gergaji Iya, betul. Nah itu kan ditaruh di atas rel biasanya. Nah setiap bengkel dulu di rumah gua itu pasti punya rel segini tuh. Itu buat malu lah, buat tatakan kalau lo malu apa gitu, ngetok apa. Expert. Nah itu. Expert. Jadi itu salah satu yang serius itu ya sebenarnya. Kalau menurut gua sih itu serius banget gitu. Anjir. Untung cepat keluar dari situ. Kalau lu nggak ada di sini. Enggak, tapi gue masih berpikir karena kayak rel tuh gue gak ngambil relnya kan. Iya. Gue ngambil itu kalau lo tahu tuh zaman dulu kalau rel ngelewatin jalan raya itu ada rel yang dipancang masing-masing 3. Katanya itu untuk nyerap suaranya atau apa. Jadi itu 3 meter ke atas, 3 meter ke dalam tanah. Rel diberdirikan. Iya.
Di ujungnya biasanya ada tulisan tuh dari lempengan besi. Kayak berbahaya atau berhenti atau gambar tengkorak. Nah, yang gua ambil itu. Oh. Nah, itu bisa itu sulit dong nyopotnya. Oh, seminggu prosesnya. Jadi itu wow, continuity ya. Iya. Ini continuity ya. Jadi lu pakai air gini, kercek, lu kasih air terus. Itu malam pagi. Misalnya sehari setengah meter. Terus lu tutup lagi. Tutup lagi biar orang nggak curiga. Itu malam atau pagi itu? Itu malam biasanya. Ramadan biasanya. Iya, karena kan kalau tapi puasa tetap ya. Iya, kan puasa sampai jam 6 maghrib. Logika kita dulu gitu. Nah, kenapa? Karena kalau nggak malam, kita kan nggak boleh keluar rumah. Iya. Keluar rumahnya cuma malam Ramadan doang. Habis tarawih dong. Habis tarawih gitu kan. Orang pada apa? Perang sarung. Iya. Kita gua sama geng kita anak kecil. Terus gokil. Habiskan masa mudamu anak muda. Terus kalau ada ngelihat biasanya orang luar kampung yang habis tarawih pacaran, terus kita sambil nganurin cinta tak selamanya indah kawan. Tapi ini tetap ya. Setelah menikah lo akan tahu bahwa yang penting adalah ini. Itu Dek, cinta tak selamanya indah deh. Serem. Nah itu prosesnya lama. Terus, nah nanti dinaikin ke beca. Nah itu saking beratnya. Pas kita gak pengalaman nih, masih belum expert, itu dinaikin ke beca kan kita deg gitu kan. Ada jarak beberapa senti di mana diletakin. Itu tukang becaknya mental. Serius. Naik kan becak kalau berat naik. Tapi kan nggak mungkin sampai mental kalau nggak berat banget gitu kan. Itu ngangkatnya berapa orang itu? Itu sindikat harus. Makanya harus beberapa orang itu. Gokil. Gitu, kercek. Pakai air tuh biar ini. Itu ke dalam 3 meter. Prosesnya seminggu ya. Prosesnya seminggu. Tapi lu setelah itu lu jadi crazy rich di kampung lu. Iya. Gue jadi crazy rich tuh. Gue makan gulai yang mahal gitu. Gue inget banget tuh. Gue makan gulai tuh. Maksudnya apa? Yang pertama dilakukan itu beli nasi gulai sama sate. Di kampung gua tuh ada. Bareng-bareng tuh ya semuanya ya. Iya. Ini sekitar berapa orang tuh jadi crazy rich semuanya. Iya, kaya. Ini bayangin itu berapa? Mungkin kintalan kalau satu tuh ya mungkin bisa 300 kilo gitu. Itu berat banget. Berat banget gila. Iya, walaupun itu sebenarnya nggak bisa lo digotong 10 orang aja hukumnya berbahaya ya. Tapi nggak bahaya bahbanget sih kalau itu. Tapi visioner sekali dibanding orang main perang sarung gitu. Iya. Iya kan? Makanya orang pacaran. Lu ada hal yang lu lakukan. Iya. Gitu. Produktif. Iya. Produktif bahasanya. Tapi setelah itu gue mulai tuh kayak mulai. Maksudnya itu kan karena nggak tahu aja kita. Betul, ya. Proses. Iya. Setelah itu gue mulai kayak bertumbuh gitu. Kayak gue akhirnya ini ngambilin kok yang udah rusak. Kok badminton yang udah rusak itu ada yang mau beli juga. Oh, semuanya bisa dijual ya, Beb ya? Iya, nggak tahu gue tuh waktu kecil gitu. Wow, gokil nih dari kecil tuh udah produktif sekali. Gitu. Kok yang udah memble gitu. Ada yang beli tapi? Ada tuh dulu, nggak tahu buat apa deh. Tapi ngumpulinnya kan maksudnya lu nyari orang badminton tuh kan susah ada juga. Di Depak, Departemen Agama kampung gua. Itu ada lapangan badminton. Ditungguin tuh orang main sana, itu tuh. Iya. Oke. Atau gua di bola kasti, disebutnya bola kasti. Bola tenis. Bola tenis ya, bola kasti. Bola tenis itu juga tuh bisa dijual juga. Bisa dijual juga. Iya, nah itu nungguinnya di lapangan tenis. Biasanya yang main orang-orang Cina tuh. Oke. Yang kaya-kaya udah gitu. nggak enak nih. Iya. Kumpulin. Bukan cuma nggak enak atau nyangkut di sela-sela jaringnya itu. Iya, itu kan rusak tuh jadinya. Oke, itu diambil lagi tuh. Iya, atau kalau nggak nyangkut kita bikin sangkut aja. Jadi sagar. Nah itu
salah satu yang men-trigger gue harus punya duit itu dingdong sih. Main apa? Saya juga suka tuh. Itu dipukul, kita main Street Fighter. Kepala gua sama gua dari belakang pernah tuh. Ya, salah satu yang men-trigger itu main dingdong. Oke. Makanya main game, makanya gua akan dingdong tuh cukup dunia kelam untuk anak-anak sebenarnya dulu tuh, kayak jangan main dingdong kalau orang tua gitu kan. Kalau gua dulu gak boleh main dingdong bukan karena gak main gamenya, karena gua sangat diperbolehkan main game. Gua adalah orang pertama yang punya game Nintendo di kampung gua. Oke. Makanya gua diajak Free Fire untuk jadi bintang iklannya, mau gua. Main game boleh, tapi ibadah yang utama. Jadi gitu. Iya. Tapi lebih karena kayak dingdong itu dulu tempatnya bapak-bapak main judi. Betul. Terus anak muda ngerokok. Iya. Pokoknya konotasinya negatif aja. Negatif. Sama kayak biliar. Iya, biliar. Gua itu baru tahu bahwa biliar itu olahraga dan ada orang baik yang main biliar itu beberapa tahun yang lalu doang. Dulu nganggap ini dosa. Pasti bajingan. Serius. Iya. Orang main karena biliar. dia ada sambil main kartu gitu. Gue gak pernah ketemu sih orang main biliar yang gimana-gimana, karena gue gak pernah masuk biliatan dulu di kampung. Tapi cerita-ceritanya tentang biliar itu katanya negatif ya? Iya, negatif. Negatif. Ternyata itu olahraga. Makanya buktinya gue main PS gak apa-apa. Karena yang punya PS kan Habib juga di kampung gue. Ngerentalin PS gitu. Jadinya gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi poinnya itu bukan di gamenya tapi tempatnya. Tempatnya, iya. Kalau biliar itu ada di kampung Arab sebenarnya gak apa-apa. Gak apa-apa nah. Ini kan artinya yang dikhawatirkan itu mainnya bukan sekedar permainan. Karena gini kan, kita itu sering serius dalam urusan permainan dan main-main dalam urusan serius. Iya betul. Iya kan? Nonton bola. Setuju. Kita sampai bisa marah, bisa mukul orang, bisa membunuh orang. Iya. Pas nonton ceramah, cengengesan main HP gitu kan. Betul. Tiduran. Iya. Karena jelas aja game itu kan artinya permainan. Iya. Lu bisa sangat serius tapi di sana gitu. Iya. Makanya jadi kalau yang paling nakal itu sih kayaknya. Seingat gue ya. Karena kenakalan gue waktu kecil itu untuk standar orang sekarang itu gak nakal. Kayak gue nakalnya itu mandi sungai. Iya betul. Mungkin ya gue gak tahu ini tayang kapan. Kalau masih rame-rame kasus sungai di Are itu, mungkin itu yang bikin orang tua itu khawatir. Karena di kampung gue itu yang dikhawatirkan kalau ada yang namanya banjir maling. Disebutnya banjir maling. Itu banjir yang tiba-tiba gede gitu. Oh, banjir bandang apa sih? Iya, banjir bandang kalau sih. Yang dia tidak hanya membawa air tapi membawa enggak sampai batu sih, sampah. Lebih sampah-sampah kayu yang bisa kalau kena lu, karena itu di pinggiran sungai itu kan bambu. Nah, bambu itu kalau jatuh, bambu itu kalau yang tajam dia bisa membunuh. Nah, itu yang dikhawatirkan. Orang tua ya. Orang tua biasanya. Nah, itu kenakalan gua. Makanya dulu gua ya kalau habis mandi sungai, ambil bambu yang kecil, terus dikinin ke rambut, biar cepat kering, biar bulir-bulir airnya itu hilang. Cepat ini. Iya, dikinin cet ke rambut. Oh, karena Anda agak keriting sedikit. Iya. Oh iya, lama, ya? Karena itu agak lama. Serius, gitu. Benar tuh. Iya. Sama. Muka orang habis mandi sungai itu biasanya putih. Putih ya, benar. Nah, biasanya ya. Sorry to say nih, lo jilat-jilat tangan lo terus iniin ke muka. Oh, jadi agak berminyak. Jadi gak tahu, jadi agak merah. Lembab. Jadi agak merah, iya. Pakai ludah tuh biasanya. Bukan ludah gini ya, cuy, enggak ya. Gue baru tahu, karena gue juga dulu sangat dilarang main sungai. Karena buktinya adalah coba buka baju kalau udah ada panu. Main sungai nih. Kulit gue tuh sensitif biasa aja. Oh, kalau enggak sih. Gue membuktikannya itu biasanya dengan apa? Dengan rambut basah digituin. Terus ini diludahin, diginiin. Sangat bersih. Iya, sangat bersih. Ya kan kita lebih baik kotor daripada tidak selamat ya. Daripada habis sama orang tua. Ada lagi pertanyaan dari Madun Hasema. Habib, kenapa hadir ke PWK? Kalau ilmu filsafat dan sosial itu harusnya ke maling. Jangan ini dong. Yang warung kopi ini justru tempatnya filsafat. Nah,
Sanda. Makasih pembenarannya ya. Betul. Kalau itu ada banyak nyamuk. Ada ada satu tokoh filsafat tuh namanya Habermas. Dia itu Habermas. Dia itu mengandaikan ada satu public space. Public space itu artinya ruang publik yang sehat, di mana orang bisa duduk dan ngobrol secara sehat, santai. secara bebas, secara santai. Dan itu ya di warung kopi. Makanya kalau di tempat gua, di kampung gua itu namanya majelas. Majelas itu tempat orang ngumpul, bukan di warung, ngumpul di satu rumah atau satu tempat. Udah buat ngobrol. Diskusi ya. Sebenarnya nggak diskusi, udah nongkrong aja. Tapi di sana masalah itu bisa selesai karena intensitas ngobrolnya panjang dan setiap hari. Awalnya mungkin lo tegang tentang satu masalah, oh gimana sih lo? Tapi lama-lama turun dan akhirnya masalah selesai. Nah, itu sisi lain dari majelis. Kalau dulu kan ada sanggar, ada langgar. Langgar itu untuk agama, sanggar itu untuk seni. Nah, kalau di kampung gua ada majelis untuk agama, menyelesaikan masalah dalam perspektif agama. Ada majelis menyelesaikan masalah dengan sosial, perspektif sosial. Ya udah dengan bercanda di sana, dengan diobrolin, dengan dihadirkan dua kubu dan akhirnya jadi selesai itu masalah. Nah, di PWK lebih baik. Nah, makanya sebelum itu politik. Justru obrolan politik itu paling enak di warung kopi. Harusnya ya. Iya. Harusnya. Ya nggak mungkin dong Mamat di sini. Masih ada lagi. Bib, apa hukumnya laki-laki berdandan menyerupai wanita rambutnya panjang misalnya? Waduh. Jadi gini Bib. Iya. Jadi gini Bib. Saya tuh punya konten. Ya saya ini bagus Pak. Bagus. Gue tandain ya. Jadi gue tuh ada satu konten seni peran. Jadi gue menjadi seorang ibu-ibu. Menjadi seorang ibu-ibu yang punya anak terus memarahi anaknya karena anaknya melakukan hal ini. Walaupun memarahi gue nggak pernah dengan agama gitu. Wah Allah itu begini. Ya memarahi dengan dunia lah. Iya. Itu haram. Jadi tasyabuh itu menyerupai. Orang yang menyerupai lawan jenisnya itu memang dilarang dalam Islam. Dan itu dilaknat oleh Nabi Muhammad. Maksudnya karena Nabi. Nah, tapi kalau rambut panjang itu Nabi Muhammad juga rambutnya agak panjang. Agak panjang, tapi tidak melebihi bahunya. Itu rambut Nabi Muhammad. Jadi kan ya apalagi gue emang segini, Bro. Aduh. Itu kalau menyerupai enggak. Tapi kalau yang dimaksud menyerupai itu bukan hanya dalam hal secara fisik, tapi segala hal yang namanya tasyabuh itu menyerupai. Dan yang dimaksud menyerupai itu sesuatu yang memang betul-betul itu identitas dari lawan jenis. Yang memang itu betul-betul identitas dari lawan jenis. Kayak ibu-ibu tadi itu. Kayak ibu-ibu misalnya. Tapi kan ada sesuatu yang memang kalau sekarang disebutnya unisex ya. Iya. Emang ini bukan identitas satu gender tertentu, itu ya nggak ada masalah. Misalnya kayak pakai jam tangan kan, itu kan bukan nggak ada di satu gender tertentu gitu. Cewek bisa, cowok bisa gitu. Yang jelas kalau anting nggak boleh ya. Kalau anting ya itu kan menyerupai. Gue udah nggak pakai ya. Oh iya. Artinya sudah bertumbuh. Iya, sudah mulai bertumbuh. Gue pun sudah mulai jarang memakai kerudung. Kalau duitnya gede boleh. Tapi intinya itu yaitu menyerupai itu dalam konteks kamu ingkar kepada ketentuan yang telah Allah berikan kepada kamu. Kamu gak nerima Allah berikan itu. Berarti bukan hanya ini, kamu tidak mensyukuri saja apa yang Allah berikan kepada kamu. Gua kok gini ya, gua kok gitu. Itu juga adalah perkara yang dosa. Karena semakin kamu tidak gitu ya? Iya. Karena setiap manusia itu tidak ada yang diciptakan tanpa potensi. Pasti ada potensinya. Maka tugas lo bukan menyesali
apa yang ada pada diri lo, tapi mencari potensi apa yang Allah titipkan sebagai amanah dalam diri lo dengan segala keterbatasan dalam pandangan lo. Tapi dalam pandangan Tuhan, kata Jalaluddin Rumi, lo itu adalah samudera dalam bentuk tetesan. Jadi gali itu. Makanya gue agak sebel tuh sama konten kreator yang kayak dia itu gak kreatif aja gitu. Kayak sekarang tuh kan banyak yang mandi lumpur gitu. Maksud gue, lu itu manusia yang di dalamnya itu ada samudra kreativitas yang Tuhan taruh di dalam diri lu. Kenapa lu melakukan hal-hal yang gitu? Cari dong kreativitas yang ada dalam diri lu gitu untuk jadi konten. Gitu. Jatuhnya lebih merendahkan sisi manusia lu. Iya. Jadi intinya tidak mensyukuri. Makanya lu gak boleh ngerubah ciptaan Tuhan kalau bukan untuk kebutuhan membenahi sesuatu yang rusak. Kalau lu kenapa-kenapa dengan muka lu karena kecelakaan kemudian mengembalikan nih, gitu. Iya, dibagusin lagi boleh. Boleh. Tapi kalau dalam konteks merubah ciptaan Tuhan, kayak alis operasi plastik hidung nih, aku nggak terlalu mancung kayak Habib, dimancungin itu nggak boleh. Iya, itu nggak boleh. Walaupun udah mancung dipesekin lagi nggak boleh. Nggak boleh. Boleh bro. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Ya, yang dioperasi itu tidak boleh. Joget dan operasi. Geser. Masih ada lagi. Ada nggak sih Habib yang mukanya nggak ada Arab-Arabnya sama sekali? Banyak lah. Banyak bro. Khususnya dari yang Al-Hasani, dari Sayyidina Hasan. Apa itu? Banyak yang mukanya itu, ya kan gini, Habib itu garis keturunan dari laki-laki. Makanya kita menyebut semua orang Indonesia yang non keturunan itu sebagai akhwal. Akhwal itu jamak atau plural dari kata hal. Hal itu artinya paman. Karena ketika Habib datang ke Indonesia itu gak bawa bini, dia menikah dengan orang Indonesia. Kenapa? Agar mudah beradaptasi, agar mudah dalam menyampaikan dakwah Islam. Makanya dia sudah ramah pada budaya. Jadi dia udah masuk itu dengan menikahi orang Indonesia. Nah, ada yang membaur, ada yang tetap tuh menikah dengan orang Indonesia. Nah, biasanya anaknya kan mulai tipis udah muka Arabnya. Kadang udah nggak ada gitu. Gue banyak kok temen yang mukanya yang nggak benar-benar nggak ada. Dan banyak yang mukanya Arab tapi dia bukan Habib gitu. Bisa jadi dia juga Arab. Atau bisa jadi dia yang tadi gue bilang orang Aceh gitu. Karena atas-atasnya itu udah banyak Arabnya. Dia mirip Arab tapi dia bukan Habib. Iya, atau bisa jadi kan yang Arab atau yang Habib kakeknya, tapi bapaknya udah enggak. Jatuhnya anaknya itu bukan Habib lagi dong? Atau yang Arab bukan kakeknya, neneknya. Neneknya. Terus berarti bapaknya dia udah enggak karena nikah dengan non Arab gitu. Gitu bro, paham ya? Geser. Gue udah jadi asisten nih bro. Kalau si Pras tato surat Yasin di badan itu dosa apa dapat pahala? Gue nggak ada tato gini ya Beb ya. Gue nggak ada tato gini. Dia nanya nih, ya, Anda dinas perhubungan gimana sih? Hubungan Anda jelek sama saya. Dia justru mengacaukan hubungan orang. Betul. Nggak ada. Tapi kalau ada itu gimana Beb? Nah, sorry. Temen gue ada bikin tato Allah di sini. Di sini Muhammad. Gimana? Serius itu beneran? Iya ada. Ada. Tato itu haram ya. Iya. Dan haramnya bukan karena air gak masuk ketika wudhu atau mandi wajib. Enggak. Karena memang Nabi yang mengharamkannya. Walaupun ada jenis tinta tertentu yang akhirnya bisa menyerap air, tetap tato itu haram. Oke. Nah, ada orang kan, iya Bib, gua tatonya di sini kan bukan tempat wudhu. Iya, tapi kan nanti lo harus mandi wajib. Betul. Ketika lo mimpi dan atau tidur sama bini dan lain sebagainya atau suami. Nah, tato itu haram. Tapi kalau sudah kadung ditato, misalnya sebelum dia masuk Islam atau ketika dia masih tersesat, maka kalau menghapusnya tidak menyakiti dia, hapus. Kalau menghapusnya menyakiti dia, jangan. Karena menyakiti itu salah satu yang menyebabkan tato itu haram. Oke. Nah, kalau tatonya yang baik-baik, Bib. Iya, kayak tadi tuh. Allah Muhammad atau apa quote dari Mario Teguh atau siapa kan. Siapa tahu tatonya quote gitu kan. Iya banyak sih kayak gitu. Banyak. Iya. Nah, gini, nama Nabi, nama Allah dan kata-kata yang baik itu boleh ditato asalkan di pikiran dan di hati.
Jangan di hampir kesebut teman gue tadi tuh. Aduh. Kesebut lagi. Nggak boleh berarti ya. Nggak walaupun boleh, lo bikin tato dengan agama-agama itu tetap aja nggak boleh. Tetap aja kan. Ya maksudnya apa sih yang kayak tato nama orang tua yang sudah meninggal kadang kan orang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya itu Saya jadi sih, pikiran dan dia serius. Padahal gua gak ada maksud ke sana. Gua ada beberapa ini pas mabok lah ya. Iya. Sini waktu ini ada sih tato gambar muka nyokap gua. Iya. Waktu dia meninggal. Tapi sebenarnya gua harus cerita nih biar orang paham gitu. Nyokap meninggal, gua nggak berani bilang tobat sih, maksudnya gua mencoba untuk berubah gitu. Itu tobat, cuman ya kejebak lagi kan. Jadi ada beberapa hal yang membuat gue emosi dan gue bikin lagi, ya gitu. Muka nyokap walaupun akhirnya nggak mirip-mirip banget sama nyokap gitu. Ya begitu. Di sini ada juga ada nama nyokap. Jadi banyak hal-hal nyokap di sini. Iya. Padahal yang sebenarnya kan di pikiran dan di hati ya. Betul. Maksudnya ya kalaupun lu butuh itu secara fisik kan bisa di wallpaper HP gitu. Kalau zaman dulu di dompet sih biasanya. Di dompet. Ya itu kembali lagi apa? Padahal ini netizen nih, mampus lu pras. Padahal gua kayak ini serius, gua bahkan nggak tahu. Atau mungkin lu juga gak pernah cerita kan di mana-mana? Atau pernah? Masalah tato ini? Iya, tato nama nyokap atau wajah nyokap. Beberapa kali gue ada cerita, beberapa kali gua ada pernah gue tahu cerita. Padahal. Itu kan akhirnya emang ya begitulah cara Tuhan mengingatkan begitu. Alhamdulillah, setidaknya gue masih bisa bertemu dengan teman-teman yang baik ya, kan? Nah kata Imam Syafi'i itu, walaupun lu gak baik, paling gak kumpul dan cintai orang baik. Tuh, alhamdulillah. Sukai kebaikan. Masih bertemu. Gitu ya tapi gue kan gak baik-baik banget juga. Gue nyuri setidaknya mencerahkan. Iya kan, setidaknya sama-sama membuat baik. gue terbuka. Sama-sama gitu. Berupaya jadi baik. Nih boleh dimakan gak? Boleh tapi dingin, Bib. Atau kerupuk aja, kerupuk bisa. Nih kerupuknya bener gak bro? Bener. Beb, jatuh cinta pertama kali kapan? Asik. Asik. Gimana Beb? Gua bukan tipikal pecinta sih. Terus? Gue tuh ya kayak sama istri gue aja. Itu bukan utamanya karena cinta, ya utamanya karena menikah itu ada kemuliaannya dan akhirnya gue melihat istri gue sebagai tanggung jawab yang dititipkan Tuhan kepada gue. Gitu. Umur berapa menikah? Gue nikah umur 29. Gue menikahi perempuan yang gue ketemu dengan dia jam 5 dan ditunangin jam 6. Sejam lu kenal dia? Sejam. Itu pun karena maghrib. Kalau nggak maghrib berarti 5:30 tuh. Serius? Langsung dilamar gitu? Langsung. Kan kalau orang Arab gitu. Nggak tahu siapa dia bagaimana orangnya? Oh tahu. Sebelumnya. Maksudnya ketemu. Udah lihat sekali mukanya. Mantap. Iya. Oke. Langsung ada ini ya. Iya. Nah kalau karena tradisinya begitu, jadi kita itu udah dikasih kayak softwarenya. Kalau ngelihat cewek itu kalau lu ngerasa ini iya, udah langsung hajar tuh. Oke. Ini karena kita bahas suami istri. Pandangan lu poligami gimana? Pandangan lu? Kan Aldi Tahir suka poligami. Sampai Patrick Effendi disuruh poligami loh, padahal dia Kristen. Pertama, poligami itu satu doktrin yang lo harus punya ilmunya dengan baik. Maka jangan percaya ujaran-ujaran tentang poligami dari orang-orang yang ilmu agamanya tipis, apalagi tidak ada. Berarti dia berbicara atas nama nafsu doang. Betul. Contoh ilmunya, Beb. Dan jangankan poligami, lo menikah aja kalau modal lo cuma nafsu, hancur rumah tangga lo. Wah, anjir benar. Kalau modal lo cuman cinta, suatu hari ketika cinta itu kenapa-kenapa, misalnya lo lagi konflik, atau suatu hari cinta itu sudah hilang, apa lo akan ceraikan dia? Kan enggak.
motif utamanya itu adalah tanggung jawab yang itu diberikan bukan oleh orang tua si cewek atau oleh siapapun, bahkan oleh negara, tapi oleh Tuhan. Makanya pernikahan itu disebut mitsaqan ghalidhah oleh Quran. Perjanjian agung antara kita yang menikah dengan Tuhan, bukan di antara kita perjanjian itu. Sembarangan ternyata poligami. Makanya, nah poligami itu dalam Islam, gue suka sama penjelasannya Profesor Quraish Shihab. Seperti pintu darurat di pesawat, nggak boleh ditutup banget karena ada dasarnya dalam agama dan Nabi juga melakukan itu. Tapi nggak boleh juga lo main keluar masuk aja di sana. Itu hanya boleh digunakan ketika dalam kondisi yang darurat. Makanya Nabi itu sebagian besar umurnya tidak poligami, menikah dengan Sayyidah Khadijah, istrinya yang tercinta. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, baru Nabi poligami. Dan poligaminya Nabi itu tidak dasar nafsu. Yang dipoligami sama Nabi orang-orang yang secara ekonomi jatuh, secara sosial jatuh, dinikahi oleh Nabi agar ngangkat namanya, agar secara sosial derajatnya, secara ekonomi terdongkrak. Makanya bukan atas dasar nafsu. Kalau poligami sama cewek cantik, wah itu mah dasarnya apa gitu. Dan juga ayat poligami itu adalah ayat pembatasan sebenarnya pernikahan. Dulu orang nikah dengan banyak orang, banyak cewek. Nah ayat poligami semangatnya itu membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Kalau bisa satu, karena kalau lebih tantangannya besar karena lo harus adil, dan adil itu berat. Susah, ya, jangankan kepada istri yang itu nggak satu darah sama kita. Istri kan nggak satu darah ya. Justru kalau saudara nggak boleh diperistri. Anak kita aja, kita punya anak 2. Untuk adil kepada 2 anak kita aja itu susah bro. Itu anak. Tuh bro, Dan ya, kalau gua sebagai orang yang sudah nikah, satu aja ribet. Susah pak. Asli pak, gue jadi semangat gitu, susah pak. Kelihatan banget. Gak ada kepikiran gue untuk punya pilihan. Gue juga gitu. Kenapa? Maksud gue, bahkan ada banyak ulama itu yang jomblo seumur hidup. Oh iya. Iya, ada banyak ulama-ulama seperti Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi itu jomblo seumur hidup. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa karena nikah itu kan hukumnya dari wajib sampai haram. Kalau sekiranya nikah akan membahayakan lu, haram lu nikah. Kalau lu punya kemampuan untuk nikah, dan kalau nggak nikah akan bahaya bagi lu jadi zina, wajib menikah. Jadi tergantung kondisinya antara mafsadat, kerusakan sampai manfaatnya. Nah, sebagian ulama itu tidak nikah karena lebih fokus kepada ilmu. Kalau menikah akan mengganggu dedikasi dia pada ilmu pengetahuan dan peradaban Islam dan dunia pada saat itu. Makanya Ibnu Taimiyah menjadi salah satu ulama terbesar di dunia. Imam Nawawi juga. Nah, makanya ulama-ulama tuh banyak yang jomblo. Tapi menikah itu punya kemuliaan tersendiri. Makanya Ibrahim bin Adham itu gak nikah, seorang kekasih Tuhan. Tapi kata dia, aku iri kepada pahalanya orang yang menikah. Karena menikah itu pahalanya besar. Anda harus sering-sering menahan. Iya betul. Iya kan? Betul. Pahalanya besar. Menahan ini banyak loh artinya bro. Iya, menahan amarah. Karena kan 2 orang yang berbeda harus bertemu, bahkan berbeda gender kan. Perempuan kan punya logikanya sendiri, punya perasaannya sendiri dan lain sebagainya. Nah makanya kata gue, 1 dan selebihnya lu sisakan untuk ngurusin hal-hal yang juga penting. Entah itu ilmu, entah itu dakwah, entah itu berkreativitas, berkreasi dan lain sebagainya. Ibadah urusan begituan tuh dengan 1 aja. Itu kalau gue mikirnya gitu. Gue nikah umur 23 Bit. Belum ada apa-apa di saat itu. Ya baru keluar Suci lah waktu itu, baru keluar stand up Kompas TV. Karena dia di sini. Keputusan bodoh itu diambil kenapa? Karena saya tidak mau begini. Gak mau zina.
Iya, jadi ibu sih yang ini. Dia S2 di UI, kamu di Jakarta, kamu pasti akan melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Gue setuju itu sih, karena kalau dia di sini pasti akan bareng, pasti akan bla 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 gitu. Jadi makanya gue pilih itu dan ternyata gue tidak menyesali itu. Gue nikah muda, gue punya anak muda, setidaknya masih bisa lari-lari maraton bareng anak, begitu. Ya 7 tahun gue merasa sangat dewasa sekali, jadinya cepet. Mempercepat kedewasaan gue. Benar. Iya. Benar tuh. Cepet banget. Awalnya emosi banget, kita masih muda banget, masih ngeliat cewek yang barbar. Sekarang tuh udah bener-bener, wah anak udah tumbuh gede, udah mau sekolah. Jadi pikiran tuh ya kerja, habis itu pulang, nggak ada kepikiran nongkrong tuh udah habis tenaga, Bib. Kalau gue, iya sih gue setuju tuh, yang mendewasakan iya. Iya. Dan mengendalikan diri. Betul. Kalau dulu kan apa yang kita mau ya sok aja gitu kan. Langsung aja. Terabas. Sokin. Iya langsung bro. Sekarang kan ada pertimbangan istri, anak dan lain sebagainya kan. Iya gitu. Jadi akhirnya karena gini, hidup itu bukan hanya lo ngambil apa yang menjadi hak lo. Sesekali apa yang menjadi hak lo itu gak diambil. Makanya diajari melalui puasa. Sesekali ego, jangan ego? Makan, jangan minum. Masalah ego itu? Iya, itu pengendalian ego. Itu disebut jihadun nafas, jihadul akbar. Jihad melawan ego adalah jihad terbesar dalam Islam. Itu kan gitu. Nikah itu kita harus menahan dari sesuatu yang bahkan kita kadang benar gitu. Tapi lo harus kadang nahan. Dan di sanalah ibadahnya. Makanya kadang kita ngalah gitu. Ngalah itu kan nggak kalah. Ngalah itu dalam tradisi Wali Songo itu mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Ngalah itu Allah. Betul. Ngalah. Jadi gitu deh kita kadang sering tuh dalam kondisi kita benar tapi ngalah. Nah di sanalah pengendalian diri kita sedang diuji tuh. Betul. Ya suami istri tuh kayak gue banyak belajar tentang ilmu ikhlas sih. Hal sepele kayak gue tuh pengen ayam, hari ini ternyata dimasakin ikan. Gue kayak ya udah. Untuk ngomong ya udah tuh bertahun-tahun yang lalu tuh sulit, kayak kenapa bisa ini? Iya. Bertahun-tahun kayak. Gue sering bilang, gue ke istri gue sejak nikah sama lu, gue belajar ilmu ikhlas. Betul. Iya, istri gue juga bilang gitu. Gue sejak nikah dengan lu, gue belajar ilmu barbar. Ya kita ingin lah Pak, dia yang barbar. Iya. Enggak lah, kita menurut gue ya pengendalian diri itu dua-duanya sama kena. Sama. Karena gini, pengendalian diri cowok itu biasanya lebih bersifat material. Betul. Kayak pengen tetap ngerokok tapi gak boleh sama istri, pengen tetap nongkrong tapi ya jangan malam-malam lah. Pokoknya hal-hal yang bersifat material. Pengendalian diri istri itu biasanya hal-hal yang sifatnya imaterial. Kayak apa ya? Kayak perasaan ingin dihargai, perasaan kangen. Betul. Itu yang kadang ditahan kan. Kayak bini gua kalau dakwah maulid tuh sebulan keluar kota. Sebulan Pak. Sebulan. Dan itu kan nahan rasa kangen dan lain sebagainya. Kalau cowok mah itu lebih tidak menjadi tantangan bagi dia. Bahkan biasanya cowok itu yang ditahan bukan kangennya kalau jauh dari sama istri. Hal-hal yang sifatnya tetap biologis. Kalau istri biasanya bukan itu yang utama ya. Tapi lebih ke kayak rasa rindu. Nah, sama-sama pengendalian diri, cuman lanskapnya aja beda. Yang satu sifatnya materi, yang satu imateri. Walaupun sebagian istri sekarang yang ditahan juga yang material kayak check out Shopee dan lain sebagainya. Itu tuh teman, masalah pernikahan ini bisa 2 jam lagi nih. Ntar besok lah khusus kita bahas kapan lah ya. Ini. Punten Bib, selama mondok pernah nggak sih maling sempak temennya atau pernah joinan? Gua mau bilang bahwa maling atau join ya enggak lah. Join enggak mungkin. Join kan artinya bilang ya. Kalau join. Kalau maling iya. Biasanya maling dari tempat cucian. Ya. Maling tempat cucian. Iya, di tempat cucian. Bukan cuma sempak, semua bisa dicuri.
Kalau sempak cuman lebih aman karena nggak kelihatan. Nah kalau celana biasanya dicuri kalau kita lagi mau keluar kota. Jadi kan nggak ketahuan teman kita di dalam pesantren. Nah gue nggak pernah terus terang. Karena gue masuk sebagai pribadi yang jijian. Tapi alhamdulillah itu agak lebay dulunya. Ketika masuk pondok itu menstabilkan itu. Gue dulu tuh orangnya risih gitu. Sama pokoknya sensitif banget sama jijik. Agak perfeksionis gitu apalagi dengan hal-hal yang begitu ya. Nah pesantren tuh mendidik gue untuk normal aja akhirnya. Nah tapi gue yang kalau join sempak sih enggak. Gue yang join itu hal yang menjijikkan mungkin sikat gigi ya. Sikat gigi di pesantren tuh. Ya gue juga jijik kayaknya sih. Sikat gigi, tapi gue join di pesantren. Iya, sikat gigi kadang join. Walaupun dia bekas-bekas cabai sini. Lengket gitu di tempat dia tuh. Iya, nggak tahu ya. Tapi kalau sempak jijik, kalau itu malah enggak ya? Gue enggak. Karena kan jijik itu subjektif ya. Iya. Kadang hal-hal yang menurut kita gak jijik, orang lain jijik gitu kan. Iya. Terus sih. Kalau yang gue lakuin di pesantren itu adalah slide A slide B di sempak. Itu gue yang gak bisa. Jadi gue gampang kalau udah kotor dibalik sama gue. Wah gue gak bisa. Gue 2 hari aja udah. Makanya iya makanya orang di pesantren itu penyakit pertama dan utamanya itu adalah kurim. Iya. Gatal-gatal. Karena kayak di situ ya. Karena kan gimana bayangin lu kamar mandi bareng ya. Terus jemuran bareng. Iya. Tempat nyuci bareng. Tidak semua orang bersih. Yang bersih biasanya udah frustasi akhirnya nggak bersih. Kayak gua kan. Akhirnya kalah dengan orang-orang gitu kalah. Tapi itu kembali ke orangnya ya. Ada temen gue yang emang tetap bersih, rapi gitu. Kalau gue emang orangnya bukan yang pengagum kebersihan, kemudian rapi. Gue orangnya enggak rapi, enggak bersih juga biasa aja. Kalau gue yang penting nggak sakit aja. Ketika sakit tuh gue stres tuh waktu itu di pesantren. Maksudnya nggak kayak umumnya teman-teman gue, umumnya teman-teman gue kan biasa aja ya, nanti juga sembuh. Kalaupun diobati obat-obat yang sifatnya herbal lah, kayak pakai daun ini atau itu, mentok pakai bedah herosin lah, atau minyak tawon tuh. Kalau gue sampai ke dokter tuh. Oh, kalau masalah urusan penyakit, lu bisa stres. Gue serius tuh karena terganggu banget juga gitu. Iya. Tapi ada temen gue yang menikmati itu. Dia sakit dinikmati, maksudnya? Bukan, gatal-gatalnya itu dinikmati. Oh ini? Iya. Oh iya, emang ada orang tuh kayak gitu. Karena untuk apa? Kata dia mengisi waktu kosong. Iya ada teman. Lo tahu? Gitu dia tuh. Itu kalau udah mau sembuh, dia stres. Dia makan mie instan. Karena mie instan itu bikin cepet ini. gitu. Bumbunya katanya begitu. Dulu di pesantren nggak tahu itu mitos dia apa beneran. Dia nggak mau kehilangan penyakit. Nggak mau kehilangan itu. Jadi akhirnya baru denger gue ini. Udah. Iya. Karena gue dulu waktu SMA tuh break dance ya. Tapi emang menggaruk itu tuh suatu yang wow. Iya kan? Iya kan? Ada. Dan dia nyangkut di sela-sela sini udah. Nah kan. Jadi dia tuh aneh banget. Ada lagi nih, Bib. Jin kan terbuat dari api. Kalau kita menjual korek dan kembang api. Dan kembang api apakah termasuk jual beli jin? Gue pukul ya. Mana nih? Ganti aja lah pertanyaannya. Gini lah, kayak kita juga terbuat dari tanah. Apakah jual beli tanah berarti jual beli manusia? Kan? Iya bener. Iya. Jadi lu kan, jawab tuh, coba lu jawab sendiri. Iya. Tanah itu kan bisa berkembang. Iya. Tanah kalau udah jadi berbentuk tertentu dan udah padat namanya pot. Kan iya. Kalau udah ditiupkan ruh namanya manusia gitu. Kan jin juga gitu. Iya. Ini jin itu kan juga tidak semua api gitu. Oh, jin itu tidak semua api. Iya, maksudnya tidak semua api itu kemudian jin kan. Iya, api betul. yang kemudian dikasih. Nih bukan jin nih. Iya. Iya. Gue kesurupan gitu enggak ada. Iya. Ngapain? Bahkan Imam Abu Hanifah tuh pernah ditanya, setan itu kan masuk neraka. Iya. Dan neraka itu api.
Dia kan autoimun. Iya. Dia malah bergabung. Iya. Dengan api. Gimana itu, Bib? Terus Bu Hanifa ambil tanah, dia gumpalin, dia lempar ke kita, jebrat. Ngapain? Sakit. Lu dari tanah, dilempar tanah kok sakit juga. Iya. Ini apa? Kadang problemnya lu gak bisa jawab pertanyaan itu karena lu terlalu menghargai pertanyaan itu. Iya. Ya bagus lah pertanyaan lu tadi tuh, keren, mantap. Pasti lu Deadwood kan. Tepuk tangan dong buat hari ini bersama Habib Hussein Jafar, luar biasa sekali. Senang sekali, banyak tercerahkan gua. Dan ini salah satu episode di mana saya tidak ada berkata kasar. Wah, alhamdulillah. Mantap. Terima kasih, pasti subscriber saya nih senang sekali gitu. Atau juga ada nggak ada ngomong kasar gitu. Malah gitu. Saya yang cerita hal-hal aneh di sini. Kayaknya beberapa hal tuh gue gak cerita di tempat lain, malah di sini gue cerita. Tahu Habib Jafar ini adalah manusia seperti kita juga. Nah, tidak sesempurna itu, tapi setidaknya semua bahasa yang keluar dari lidahnya mencerahkan hati saya. Paling tidak gini, Nabi Muhammad itu sering kali ngingetin kepada kita, begitu juga Quran, bahwa beliau itu adalah manusia biasa. Iya. Manusia biasa. Kenapa? Karena dengan begitu misi beliau untuk menjadi teladan itu jadi make sense. Kan banyak orang selaras dengan manusia biasa. Nabi Muhammad, dia itu kan nabi. Lah, itu manusia biasa juga seperti kita. Bedanya cuma nabi itu mendapatkan wahyu. Jadi dia manusia biasa. Kalau beliau bisa begitu, walaupun kita tidak akan pernah bisa sampai ke makom beliau, tingkatan beliau sebagai insan kamil, manusia sempurna. Tapi beliau itu manusia biasa. Maka mari kita mencontoh. Nah begitu juga gue kadang cerita hal-hal yang kayak tadi tuh, nyuri besi dan lain sebagainya, bahwa gue di tahap ini yang menurut lu baik itu ya hasil dari bertumbuh gitu, dari proses. Iya. Dan gue cerita itu dengan enjoy karena gue ingin bilang ke kalian bahwa ya betul, tobat itu sesuatu yang yang gampang sebenarnya. Asalkan lu tahu ininya aja sih, kayak tempat downloadnya di mana gitu. Iya, tempat kembalinya lah. Tempat titik yang tadi gue bilang tuh. Betul. Lu asal ini aja, lu asal mawas diri aja sama titik-titik itu. Betul. Setiap ada titik itu kan kayak kesempatan kan. Iya, dan biasanya kesempatan itu berada dalam kesempitan. Begitu datang jangan sampai lolos, kata kasino tuh. Betul. Iya kan, yang baju merah jangan sampai lolos. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen siapa lagi. Kalian nantangin gue. Kalau berani ajak Habib kesini. Sampaikan kesini walaupun tangan gue basah dari tadi. Gue tuh mikir tadi dosa gitu. Ternyata tidak ya. Santai lah. Masuknya tuh halus, bener kata Onat. Ya inilah gue ngerasa ya udah sharing aja. Betul. Gak lebih. Itu yang lebih nikmat sih menurut gue dibanding dihakimi. Bener. Itu lebih lebih baik menjauh, biasanya orang begitu. Bener. Itu ya. Baru kalau nanti udah dikasih yang adem masih enggak juga baru gua. Betul. Ini banyak. Siap teman-teman, komen siapa lagi yang harus kita undang. Sekali lagi terima kasih. Thank you, Pras. Sehat selalu. Sampai bertemu lagi teman-teman PWK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.